Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam 2 Samuel pasal 11 ayat 22 sampai 27. Beginilah firman Tuhan. Lalu pergilah suruhan itu, dan sesampainya ia memberitahukan kepada Daud segala yang diperintahkan Yoab kepadanya. Suruhan itu berkata kepada Daud, "Orang-orang itu lebih kuat daripada kami dan keluar menyerang kami di padang. Tetapi kami mendesak mereka kembali sampai ke lubang pintu gerbang." Pada waktu itu pemanah-pemanah menembak kepada hamba-hambamu dari atas tembok, sehingga beberapa dari hamba raja juga hambamu Uria orang Het itu sudah mati. Kemudian berkatalah Daud kepada suruhan itu, "Beginilah kau katakan kepada Yoab, janganlah sebal hatimu karena perkara ini, sebab sudah biasa pedang makan pedang orang ini atau orang itu. Sebab itu, perhebatlah seranganmu terhadap kota itu, dan runtuhkanlah itu. Demikianlah kau harus kuatkan hatinya." Ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Saya menyapa kita semua di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesuksesan dan keberhasilan kadangkala kita tidak mampu mempertahankannya secara seutuhnya. 3 hal yang sering membuat orang jatuh di saat dia sukses dan berhasil adalah harta, tahta, dan cinta. Raja Daud merupakan contoh konkret dalam hidup kita, di mana dia jatuh gara-gara perempuan. Dikisahkan bahwa Raja Daud terpikat dengan kecantikan daripada istri Uria, dan dengan kekuasaan yang dimilikinya dia meminta dan mengambil istri Uria itu dan menidurinya sampai hamil. Kemudian setelah dia mendengarkan bahwa istri Uria hamil, maka dia melakukan siasat jahatnya. Yang pertama, dia memanggil Uria untuk makan bersama seakan-akan bahwa tidak ada masalah. Dan yang kedua, dia menempatkan Uria di barisan terdepan supaya Uria lah yang pertama mati di medan perang. Dan yang ketiga, ia melibatkan panglimanya yang tidak tahu rencana jahatnya untuk mewujudkan kejahatan yang dimilikinya. Daud mengorbankan kehidupan orang lain. Bagi Raja Daud, nyawa seseorang tidak terlalu penting, karena ada yang terlalu penting adalah keinginannya, keserakahannya untuk mendapatkan istri daripada Uria ini. Siasat jahat Daud sangat berhasil. Tetapi hal ini baik di mata Tuhankah? Oh, ternyata tidak. Justru dikatakan perbuatan Daud itu sangat jahat di mata Tuhan. Mungkin orang lain tidak tahu apa yang sedang direncanakan oleh Raja Daud, tetapi Tuhan sangat mengetahui, sehingga Allah mengutus Nabi Nathan untuk memperingatkan Raja Daud tentang apa yang dilakukannya itu. Dan Allah menghukum Daud balasan daripada apa yang dilakukan, di mana yang pertama, anak yang dikandung daripada istri Uria itu mati. Dan yang kedua, sepanjang sejarah nama Batseba tidak pernah disebutkan sebagai istri Daud, tetapi tetap disebutkan sebagai istri Uria. Sebagai peringatan, sebagai pembelajaran bagi generasi selanjutnya mengenai kejahatan yang dilakukan oleh Raja Daud. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita pelajari dari sini? Yang pertama, ketika kita sukses dan berhasil, maka kita harus hati-hati dengan 3 hal.
yakni harta, tahta, dan cinta atau perempuan. Karena inilah yang seringkali menjatuhkan kita. Jangan sampai ketiga hal ini merasuki hidup kita, sehingga kadangkala kita melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Yang kedua adalah ketika kita memiliki harta, jabatan, jangan kita mempergunakan harta dan jabatan itu untuk menindas orang-orang yang lemah, tetapi kiranya dengan harta dan tahta, jabatan yang kita miliki, kita gunakan untuk membantu, untuk menolong, atau mengangkat kehidupan orang-orang yang lemah. Yang ketiga adalah sehebat-hebatnya seseorang, sesukses-suksesnya seseorang, pasti ada masa di mana ia akan terjatuh, karena dikatakan tak ada gading yang tak retak. Tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna. Hanya Tuhan sajalah yang sempurna. Yang keempat adalah ketika engkau melakukan kejahatan, maka jangan engkau mengajak orang lain yang tidak berdosa untuk melakukan dosa. Jikalau engkau membenci seseorang, jangan engkau mengajak orang lain untuk membenci orang yang engkau benci. Jangan sampai kita membuat orang yang tidak berdosa ikut-ikutan berdosa hanya karena keserakahannya kita. Yang kelima adalah setiap kejahatan pasti ada ganjarannya. Sehebat-hebatnya kita menyembunyikan kejahatan, pasti suatu saat akan terlihat. Sebab sepandai-pandainya tupai melompat, pasti terjatuh juga. Sepandai-pandainya engkau menyembunyikan hal-hal yang busuk, suatu saat akan tercium oleh orang lain. Jadi lebih baik kita hidup baik-baik saja daripada banyak bertingkah. Demikian saja perenungan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.